Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa meskipun kita sibuk sepanjang waktu, seringkali kita merasa kehampaan yang dalam, seolah-olah tidak ada yang bisa mengisinya? Apa yang hilang? Padahal tampaknya kita telah melakukan segala yang seharusnya kita lakukan. Kita hidup dalam kenyataan yang sangat menghargai tindakan. Kita terus-menerus bergerak, mengejar tujuan, mengejar target, dan mengumpulkan pencapaian. Tetapi jauh di dalam hati, sesuatu yang esensial, tampaknya masih jauh dari jangkauan kita. Ada dimensi dari diri kita yang sering kita abaikan. Dimensi yang tidak terlibat dalam aksi, tetapi hanya dalam keberadaan. Dualitas antara manusia yang terikat oleh waktu, tujuan, dan tantangan, dengan keberadaan esensial yang melampaui materi dan waktu, adalah titik pusat sejati dari eksistensi kita. Masalah besarnya adalah sedikit dari kita yang menyadari bahwa kedua dimensi ini perlu hidup berdampingan dalam harmoni. Kita tidak hanya apa yang kita lakukan, tetapi kita juga siapa diri kita dalam arti yang terdalam. Dan seiring kita terus berlari mengikuti ritme cepat kehidupan modern, kita semakin menjauh dari dimensi esensial ini. Semakin dalam kita terlibat dalam tindakan, semakin jauh kita dari keberadaan. Dan semakin jauh kita merasa dari esensi ini, semakin besar rasa kehampaan yang kita rasakan. Disinilah pertanyaan utama muncul. Apakah mungkin menemukan keseimbangan antara melakukan dan menjadi? Bagaimana kita bisa menghormati sifat manusia kita dengan kebutuhan dan tantangannya, tanpa kehilangan koneksi dengan esensi sejati kita? Jadi hari ini, kita akan menjelajahi dualitas ini lebih dalam. Kita akan melihat lebih dari sekadar permukaan, dan mengungkap misteri seputar melakukan dan menjadi. Setelah semua ini, hidup yang hanya berfokus pada melakukan, mungkin membuat kita sibuk. Tetapi apakah itu benar-benar membuat kita hidup? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menyeimbangkan dimensi-dimensi ini untuk hidup sepenuhnya dengan kesadaran dan selaras dengan esensi sejati kita? Mungkin jawabannya lebih dekat dari yang Anda pikirkan, menunggu saat ketika Anda siap untuk melihatnya. Dimensi manusia ditandai oleh tindakan yang konstan. Dari saat kita bangun, kita dipandu oleh serangkaian tujuan, keinginan, dan harapan. Kita memiliki sasaran yang harus dicapai, tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan ambisi yang harus diwujudkan. Inilah esensi dari melakukan, di mana fokus kita selalu pada apa yang belum tercapai, pada apa yang akan datang. Melakukan mendefinisikan kita sebagai makhluk yang terikat oleh waktu, yang berorientasi pada masa lalu, dan didorong oleh masa depan. Kondisi ini muncul di semua bidang kehidupan. Sejak usia dini kita belajar bahwa kesuksesan diukur dari jumlah pencapaian yang kita kumpulkan, tujuan yang kita capai, dan cara kita mengatasi tantangan. Masyarakat mengajarkan kita bahwa kita harus terus-menerus mengejar sesuatu, apakah itu kemajuan pribadi, stabilitas finansial, atau pengakuan sosial. Namun, dalam perlombaan yang tak kenal henti ini, kita sering menjadi tawanan dari keinginan kita sendiri. Setiap pencapaian diikuti oleh tujuan baru, dan siklus ini seolah tidak pernah berakhir. Dalam skenario ini, ego memainkan peran yang mendasar. Ego adalah pusat identitas kita dalam dimensi melakukan. Ego adalah apa yang mendorong kita untuk bertindak, bersaing, selalu mencari lebih, dan secara ironis, ia juga bertanggung jawab atas banyak masalah yang kita hadapi. Ego menguatkan dirinya dengan menciptakan tantangan, hambatan, dan konflik. Karena disinilah ia menemukan alasan untuk ada. Ego berkembang dalam kekacauan, memberi makan kekecewaan dan ketidakpuasan, selalu mencari sesuatu yang lebih untuk mengisi kehampaan yang secara paradoks, justru ia bantu ciptakan. Hidup dalam dimensi melakukan, berarti terus terlibat dalam pikiran tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Masa lalu dengan kenangannya membentuk kita, sementara masa depan dengan harapan-harapannya memotivasi kita. Namun jarang kita menyadari bahwa
Dalam melakukan ini, kita kehilangan koneksi dengan masa kini, satu-satunya momen di mana kehidupan benar-benar terjadi. Melakukan itu penting, tetapi ketika tidak seimbang, itu bisa menjauhkan kita dari diri kita sendiri, membuat kita terjebak dalam pencarian yang tiada akhir dan tidak memuaskan. Lalu, saat kita terus tenggelam dalam melakukan, kita bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin hidup dengan cara yang berbeda? Bagaimana kita bisa menemukan harmoni antara kebutuhan untuk bertindak dan kedamaian dari keberadaan? Jawabannya, bukanlah dengan meninggalkan melakukan, tetapi dengan menemukan cara baru untuk hidup berdampingan dengannya, memberi ruang bagi kebangkitan sesuatu yang lebih dalam. Berbeda dengan melakukan, menjadi tidak didefinisikan oleh aksi, tujuan, atau sasaran yang harus dicapai. Menjadi itu sunyi, dalam, dan konstan. Menjadi adalah esensi murni dari siapa kita, bagian dari diri kita yang melampaui waktu, keadaan, dan kebisingan dunia. Menjadi adalah kesadaran dalam bentuk paling murni. Itu adalah keadaan kehadiran, yang kadang kita rasakan dalam momen-momen singkat ketenangan, saat pikiran berhenti berlomba, dan kita merasa diri kita hanya ada. Tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dicari, hanya keadaan menjadi yang sepenuhnya hadir. Tetapi dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, menjadi hampir selalu terlupakan oleh kebisingan dari melakukan. Pikiran yang terlatih untuk fokus pada masalah dan tugas, jarang memberi kita kesempatan untuk mengakses ruang ketenangan batin ini. Yang menarik adalah, meskipun sering diabaikan, menjadi selalu hadir, menunggu kita untuk kembali padanya di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari. Itulah yang memungkinkan kita untuk berhenti sejenak, bernafas, dan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Menjadi, tidak memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, atau apa yang akan datang di masa depan. Menjadi berakar di saat ini, satu-satunya kenyataan yang benar-benar ada. Momen sekarang, terbangun dalam dimensi menjadi, bukanlah proses yang terjadi seketika. Ini adalah perjalanan kembali ke esensi kita, di mana kita menemukan kembali bahwa kita bukan hanya jumlah dari tindakan dan pikiran kita, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kita mengakses dimensi ini, kita merasakan kejernihan yang melampaui alasan logis apapun. Dimensi ini tidak mencari jawaban, karena sudah mengetahui bahwa semua jawaban ada dalam tindakan sederhana untuk ada. Dan ketika kita terbangun ke dalam dimensi ini, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kehidupan yang dulunya tampak seperti rangkaian kejadian yang terpisah tanpa akhir, mulai mendapatkan makna baru. Kehadiran membawa kedamaian, dan kedamaian ini memungkinkan kita melihat dunia dengan mata yang baru, di mana setiap momen memiliki nilai tersendiri. Namun, pertanyaannya tetap ada, bagaimana kita dapat membudayakan dimensi ini di tengah tekanan dan tuntutan dari dunia yang penuh dengan aktivitas? Pertama, kita perlu memahami bahwa ini bukan tentang memilih satu di atas yang lain, tetapi menemukan cara untuk mengintegrasikannya. Ini juga bukan tentang menghentikan tindakan, tetapi bertindak dengan kesadaran. Melakukan dan menjadi bukanlah kekuatan yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Dan dalam persatuan ini, kita menemukan keseimbangan sejati. Hidup modern membuat kita berpikir bahwa kita harus selalu bergerak, memproduksi, mencapai, dan berkembang. Namun, pendekatan satu sisi ini justru menjauhkan kita dari esensi kita, dan membawa kita pada siklus ketidakpuasan. Ketika kita menyadari bahwa menjadi sama pentingnya dengan melakukan, kita mulai hidup dengan lebih hadir. Tidak perlu melepaskan tujuan dan ambisi kita, tetapi melihat bahwa keadaan menjadi dapat berdampingan dengan keadaan melakukan, mengubah kualitas tindakan kita. Keseimbangan ini dimulai dengan kesadaran bahwa melakukan bisa lebih sadar, lebih terhubung dengan masa kini.
Alih-alih terburu-buru dari satu tugas ke tugas lainnya, kita bisa membawa keberadaan ke dalam setiap tindakan kita, menjadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk terhubung dengan sekarang. Praktik seperti meditasi dan mindfulness adalah alat yang kuat untuk proses ini. Mereka mengajarkan kita untuk memperlambat pikiran, mengenali pola berulang dari ego, dan mengembangkan keberadaan di tengah aktivitas. Saat kita berlatih meditasi, misalnya kita mengalami momen keheningan batin di mana tindakan larut dan keberadaan muncul dengan kejernihan. Ketika kita bermeditasi secara teratur, kita menciptakan ruang internal yang memungkinkan melakukan dan menjadi berpadu dengan lancar. Meditasi menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa hidup aktif tanpa kehilangan ketenangan dan kedalaman esensi kita. Mindfulness, di sisi lain, mengundang kita untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, bahkan dalam aktivitas yang paling sederhana, apakah itu berjalan, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain. Mindfulness mengajarkan kita untuk mengamati, merasakan, dan bertindak dengan kesadaran. Dengan latihan ini, melakukan, berhenti menjadi gerakan otomatis, dan menjadi refleksi dari keberadaan sejati kita. Dalam integrasi ini, kita menemukan cara hidup yang baru, di mana tindakan tidak memisahkan kita dari keberadaan, tetapi malah memperkuatnya. Harmoni antara melakukan dan menjadi bukanlah keadaan yang dicapai sekali untuk selamanya, tetapi merupakan praktik yang terus-menerus yang membutuhkan perhatian dan niat. Setiap momen menawarkan kesempatan untuk menyelaraskan kedua dimensi ini. Dan seiring waktu, integrasi ini menjadi lebih alami. Semakin kita berlatih persatuan ini, semakin kita merasakan manfaatnya dalam hidup kita. Kurang stres, lebih banyak kejernihan, dan rasa kepenuhan yang melampaui keadaan. Meskipun keseimbangan antara melakukan dan menjadi tampak seperti perjalanan yang menjanjikan, jalan menuju integrasi ini tidaklah bebas dari tantangan. Ketika kita mulai terbangun menuju kesadaran baru ini, ego yang telah lama mendominasi realitas kita menawarkan perlawanan, dan perlawanan ini seringkali halus tetapi kuat. Ego yang terbiasa memberi makan pada kontrol, tujuan, dan kekhawatiran tidak mudah larut. Ia menempel pada pola lama yang menciptakan hambatan dan gangguan yang membuat kita terperangkap dalam dimensi melakukan. Tantangan-tantangan ini muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu tanda pertama dari perlawanan adalah gangguan yang konstan. Begitu kita mencoba memperlambat, dunia di sekitar kita tampaknya berkonspirasi untuk membuat kita sibuk. Telepon berdering, notifikasi di ponsel berkedip, dan tuntutan kehidupan sehari-hari tampaknya bertambah. Rasanya ada tekanan untuk kembali ke hiruk-pikuk, ke siklus tugas dan kekhawatiran. Pada saat-saat ini, ego berbisik bahwa berhenti dan hadir itu adalah pemborosan waktu, bahwa selalu ada sesuatu yang lebih mendesak untuk dilakukan. Masalahnya adalah, ego itu sendiri menciptakan perlawanan internal. Ia menguat melalui reaksi emosional kita dan pemikiran berulang. Dan ketika kita mencoba terhubung dengan keberadaan, pikiran otomatis, kenangan lama, atau ketakutan akan masa depan muncul, berusaha menarik kita kembali ke pola kebiasaan. Ego berkembang dalam konflik, drama, dan penderitaan, karena di sanalah ia merasa paling nyata dan diperlukan. Saat menghadapi tantangan-tantangan ini, kita bisa melihat bahwa pertempuran terbesar bukanlah eksternal, tetapi internal. Mengatasi perlawanan ini memerlukan perhatian yang sadar. Alih-alih melawan ego, kita harus mengenalinya. Kuncinya adalah menyadari saat kita dibawa kembali ke pola pikir dan tindakan lama. Dengan membawa kesadaran ke dalam momen-momen ini, kita menciptakan ruang antara reaksi otomatis dan keberadaan sejati kita. Pada saat inilah praktik seperti mindfulness menjadi sangat penting. Mindfulness mengajarkan kita untuk mengamati dorongan-dorongan ini tanpa dikuasai olehnya. Alih-alih terbawa oleh gangguan, kita mulai menyadari apa yang sedang terjadi,
dan dengan demikian, membebaskan diri. Tetap hadir, terutama dalam situasi konflik atau kesulitan, bisa menjadi salah satu tantangan terbesar. Dalam keadaan seperti ini, ego dengan cepat bereaksi, entah dengan kemarahan, frustrasi, atau kecemasan. Tetapi justru di momen-momen inilah, kita memiliki peluang terbesar untuk berkembang. Ketika kita bisa tetap berakar dalam keberadaan di tengah kekacauan, kita membuka pintu untuk transformasi yang mendalam. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan dimensi esensial dan mengurangi pengaruh ego. Namun, penting untuk dipahami bahwa terbangun dalam keberadaan bukan berarti masalah hilang begitu saja, tetapi kita belajar untuk menghadapinya dengan cara yang berbeda. Apa yang dulunya tampak seperti pertempuran tanpa akhir, kini dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memperdalam kesadaran kita. Praktik sejati dalam menyeimbangkan melakukan dan menjadi, terjadi tepat di saat-saat penuh tantangan ini, di mana kita dipanggil untuk merespons dengan kehadiran dan kejernihan, alih-alih terbawa arus ego. Proses kebangkitan tidaklah linear, tetapi dengan setiap perlawanan yang diatasi, kita melangkah lebih dekat menuju kehidupan yang lebih penuh dan sadar. Terbangun ke dalam dimensi, bukan berarti hidup dalam keadaan ketenangan yang tak tergoyahkan, di mana masalah tidak lagi ada. Sebaliknya, tantangan terus bermunculan dan dalam banyak kasus, bahkan bisa semakin intens. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita terhubung dengan keberadaan, hubungan kita dengan tantangan berubah secara mendalam. Alih-alih melihat diri kita sebagai korban keadaan, kita mulai memahami bahwa setiap hambatan membawa peluang untuk memperluas kesadaran kita. Faktanya adalah, tantangan itu tak terelakkan. Mereka adalah bagian dari pengalaman manusia, terlepas dari tingkat kesadaran yang kita capai. Namun, ketika kita terbangun dalam keberadaan, kita mulai melihat momen-momen tersebut bukan sebagai gangguan yang tidak diinginkan, tetapi sebagai ajakan untuk berlatih kehadiran. Setiap kesulitan, baik itu konflik eksternal atau kegelisahan internal, membawa potensi untuk membawa kita lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Inilah makna sejati dari pertumbuhan sadar, melihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperluas persepsi kita dan memperkuat hubungan kita dengan esensi kita. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang memicu reaktivitas kita, seperti kemarahan, ketakutan, atau frustrasi, ego cenderung mengambil kendali. Pada titik ini, kita bisa dengan mudah terjerat kembali ke dalam siklus melakukan, mencoba memecahkan masalah secara impulsif tanpa berhenti sejenak untuk merenung. Namun, ketika kita memberi diri kita kesempatan untuk mengamati tantangan dengan kesadaran, kita menyadari bahwa itu menawarkan peluang untuk berlatih keterlepasan, melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, dan mengamati pola pikir otomatis yang muncul. Inilah saat-saat sulit, di mana keberadaan memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Ini bukan berarti rasa sakit, kesulitan, atau penderitaan hilang begitu saja. Tetapi hubungan kita dengan mereka berubah. Alih-alih menolak, kita mulai menerima momen ini apa adanya. Dan dalam penerimaan itu, kita menemukan cara baru untuk bertindak. Contoh praktis dari hal ini adalah, ketika kita menghadapi konflik dengan seseorang, mungkin di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, ego secara alami ingin mempertahankan posisinya, membuktikan bahwa dirinya benar, dan mempertahankan statusnya. Namun, ketika kita berakar dalam kehadiran keberadaan, kejernihan yang berbeda muncul. Kita tidak lagi merasa perlu untuk memaksakan diri atau bereaksi secara impulsif. Kita dapat mengamati situasi secara keseluruhan, tanpa sepenuhnya teridentifikasi dengan emosi dan pikiran yang muncul. Perspektif yang lebih luas ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan lebih bijaksana, mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memperluas kesadaran kita, dan memperkuat kedamaian batin kita. Ketika kita menghadapi kehilangan atau frustrasi yang mendalam, keberadaan memberi kita dasar yang kokoh untuk menghadapi penderitaan. Alih-alih dikendalikan oleh rasa sakit,
kita bisa menggunakan momen ini untuk berlatih penerimaan radikal. Penerimaan bukan berarti pasif, melainkan pemahaman bahwa perlawanan terhadap kenyataan hanya menciptakan lebih banyak penderitaan. Ketika kita menerima apa yang terjadi, kita membiarkan pengalaman mengikuti jalannya yang alami, tanpa menambah lapisan rasa sakit dan penderitaan yang dihasilkan oleh perlawanan ego. Ini adalah proses yang mendalam, di mana kita menjadi lebih sadar akan reaksi kita sendiri, dan akibatnya menjadi lebih bebas. Dengan demikian, setiap tantangan, besar atau kecil, menjadi gerbang untuk memperluas kesadaran. Menghadapi kesulitan dengan kehadiran keberadaan, memberi kita kesempatan untuk mentransendensinya, belajar darinya, dan menjadi lebih selaras dengan sifat sejati kita. Proses ini membantu kita menyadari bahwa tantangan adalah bagian esensial dari pertumbuhan kita, dan dengan menghadapinya secara sadar, kita melampaui keterbatasan ego dan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ketika kita terbiasa menghadapi tantangan dengan pola pikir baru ini, kita menyadari bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang menjalani setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk memperdalam kesadaran kita. Tindakan hadir, bahkan di tengah kesulitan, mengubah cara kita melihat dunia. Kita melihat setiap momen sebagai ajakan untuk tumbuh, berkembang, dan semakin terbangun ke dalam dimensi keberadaan. Seiring berjalannya waktu, latihan kehadiran yang terus-menerus di hadapan tantangan, membawa kita menuju kehidupan yang lebih tenang, jelas, dan yang terpenting, bermakna. Dengan setiap napas, dengan setiap pilihan yang sadar, kita semakin dekat dengan integrasi ini. Yang kita butuhkan, hanyalah kesiapan untuk berhenti, mendengarkan, dan menyadari apa yang selalu ada di sana, esensi kita. Karena dalam hubungan ini, kita menemukan kehidupan yang penuh, kehidupan di mana setiap tindakan selaras dengan kebenaran terdalam kita, di mana setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang, dan di mana tindakan sederhana untuk ada menjadi pencapaian terbesar dari semuanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan subscribe saluran kami, membagikan video ini dengan orang lain agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung bersama saya. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri dan sampai jumpa. Salam.